Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, kembali pelajaran apa? Masuk semua hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai ini boleh saya hapus? Hari ini kita akan membahas mengenai unsur kebahasaan teks deskripsi ya. Dan tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu agar peserta didik atau kalian mampu memahami dan menemukan unsur kebahasaan yang ada di teks deskripsi. Namun sebelum kita membahas materi hari ini lebih dalam, ibu mau tanya dulu. Apakah kalian pernah membaca teks yang membuat kalian membayangkan objek yang dijelaskan? Disebut apa teks tersebut? Ya, benar. Lalu apakah pernah kalian membaca teks yang membuat kalian seperti bisa melihat, mencium, merasakan sesuatu pada hanya lewat tulisan? Apakah pernah? Membaca apa itu? Ya, membaca buku tulisan. Terus membaca apa lagi? Membaca novel. Ya, apa lagi? Apa? Apa lagi, anak-anak? Ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai teks deskripsi, kemudian apa lagi? Ya, ciri-ciri teks deskripsi, kemudian apa lagi? Tujuan. Lalu, Ibu memberikan contoh ya? Contohnya apa kemarin? Mengenai tempat wisata, wisata apa? Ya, sama? Ya, pantai. Coba kalian baca dua kalimat ini, mana yang lebih menarik? Baca dulu ya. Mana yang lebih menarik? Kalimat satu atau kalimat kedua? Kenapa kalimat kedua lebih menarik? Ada yang bisa? Ya, karena pada kalimat kedua ini lebih rinci dalam mendeskripsikan pantai, seperti pantai membentang luas, kemudian pasir putih yang lembut dan ombak yang berkejaran memelukkan ikan-ikan. Apakah kalian ketika membaca kalimat kedua bisa membayangkan? Kalau kalimat pertama, apakah kalian bisa membayangkan pantai itu indah dan bagus? Apakah bisa? Tidak ya, karena di kalimat pertama itu tidak menjelaskan yang indah itu apa dan yang bagus itu apa. Jadi kalimat kedua lebih menarik ya anak-anak. Lalu bagaimana kita agar bisa menuliskan teks deskripsi itu menjadi lebih menarik? Ada yang tahu? Belum ya? Agar kita bisa menuliskan teks deskripsi itu menjadi lebih menarik, kita akan menggunakan unsur kebahasaan teks deskripsi.
Yang pertama adalah kata konkret. Kemarin sudah ya, kata konkret itu apa? Sedikit saya jelaskan ya. Ada yang masih ingat? Ya benar, kata konkret itu merujuk pada benda atau boleh sambil dicatat ya. Benda atau hal yang dapat ditangkap oleh panca indera, bisa dilihat, kemudian disentuh, didengar, cium, dan dirasa. Di sini contohnya ada gunung, armada, suara ombak, dan pasir putih. Kalau di kelas ini kira-kira apa kata konkret yang merujuk pada benda atau hal yang bisa ditangkap oleh panca indera? Di kelas ini kira-kira apa? Ada yang bisa menunjukkan? Tunjuk tangan. Bapak salah nggak apa-apa? Beda loh, di sini bisa dilihat oleh, bisa ditangkap oleh panca indera, dilihat, disentuh, dicium, dan dirasa. Kira-kira apa yang ada di kelas ini yang bisa ditangkap oleh panca indera? Banyak. Apa? Enggak. Ya, suara. Namanya siapa? Siapa? Ada lagi? Siapa? Tunjuk tangan. Ada lagi? Anak-anak? Kata konkret yang ada di dalam ruangan kelas ini. Ayo tunjuk tangan, masa nggak ada? Misalnya di sini tuh ada meja, kemudian apa lagi? Buku, ya, kursi, apa? Buku, ya, Mari. ya, Apa? ya, paham ya semuanya? Apa itu kata konkret? Paham? Ada yang masih bingung? Selanjutnya adalah kalimat perinci. Kalimat perinci di sini ada menjelaskan objek secara detail atau rinci, mencakup ciri-ciri, bagian-bagian atau susunan yang memperjelaskan. Contohnya di sini adalah di meja itu terdapat buku pelajaran, pensil berwarna, dan tempat pensil bertemu. Ada yang bisa membuat kalimat perinci dari kata konkret yang telah kalian sebutkan tadi? Ada yang bisa? Ada yang bisa tidak? Belum ya? Contohnya kalau yang saya sebutkan tadi adalah meja ya. Meja, bisa saya membuat kalimat perinci dari kata meja. Dari kata konkret meja. Meja ini memiliki warna coklat tua. Ia selalu setia menemani saya setiap hari. Dan meja tersebut memiliki 4 kaki kayu, 2 di kanan dan 2 di kiri. Gitu ya. Jadi kalimat perinci ini menjelaskan bagian atau ciri-ciri yang ada misal di meja. Misal di meja ada buku. Silakan kalian menyebutkan bahwa di meja ini ada buku atau tempat pensil atau botol atau yang lainnya. Paham? Ada yang masih bingung? Tidak ya? Selanjutnya adalah majas personifikasi. Ada yang pernah mendengar apa itu majas personifikasi? Mungkin di SD belum ada yang majas personifikasi. Sudah. Katanya.
Silakan kalian baca petunjuk yang ada di KTG tersebut. Baca teks berikut dengan secara sama. Halo. Tuliskan kata konsep, kalimat perinci, dan macam personifikasi yang ada yang kalian temukan dalam teks tersebut ya. Sebanyak-banyaknya yang kalian temukan pada teks sini ya. Paham semuanya? Semuanya harus bekerja, tidak hanya satu orang saja, ya. Harus diskusi. Paham? Paham. Jangan lupa ditulis nama anggotanya dan nomor absen ya. Ibu beri waktu 20 menit dari sekarang. Anak-anak bisa digunakan ya. Apa yang harus digunakan? Hanya satu kalimat saja. Kalian bisa menuliskan dan jadinya boleh ganti atau boleh sama ya di kertasnya atau kertas yang lain. Ini saya membagikan, silahkan kalian nanti ambil jadi ya. Soalnya ada yang tidak diberikan. Paham tugasnya? Kalian diambil di sini ya. Ada yang mau ditanyakan kepada yang ini? Kalau tidak ada yang ditanyakan mengenai unsur kebahasaan, kan ada yang mengenai unsur kebahasaan, salah untuk kita ketemu lagi besok ya. Besok ada bahasa Indonesia ya. Jam berapa? Berapa Ibu? Jam 20 kita ketemu lagi. Ya. Kemudian tugasnya kalian kumpulkan. Paham? Baik. Jadi ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai keluar kelas ya. Habis kita
pelajaran apa? Good job. Good job. Good job.